Apa kabar pemirsa? Berjumpa bersama saya Devi Putri dalam program yang luar biasa, yaitu promosi KIE Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI dalam Bincang Siang pada hari Jumat 21 Oktober 2022 di Aula Tritera, Desa Trigonco, Kabupaten Situbondo. Tentunya acara yang luar biasa ini persembahan dari BKKBN dan DPR RI. Tema kita hari ini yaitu mengangkat tentang percepatan penurunan stunting dan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Adanya kebijakan, adanya program, adanya inovasi dari pemerintah tidak akan terwujud jika kita sebagai masyarakat tidak ikut serta di dalamnya. Maka dari itu akan kita bahas bersama dengan ketiga narasumber kita yang luar biasa. Kita perkenalkan narasumber kita yang pertama, beliau wakil rakyat, sosok inspiratif yang sangat peduli terhadap penurunan stunting. Kita sapa dengan bangga Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Ibu Dr. Hajah Nihayatul Wafiroh MA. Dan kita sapa narasumber kita yang kedua, beliau selaku Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Ibu Nyigit Wudi Amini SOS MSC. Dan narasumber kita yang ketiga, beliau selaku Kabid Dalduk Advokasi dan Penggerakan Dinas P3AP2KB Kabupaten Situbondo, Ibu Insinyur Wiwi Mulyaningsih MSI. Seperti apa gambaran pentingnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka penurunan stunting bisa disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Terima kasih Mbak Devi. Jadi kita ini di Indonesia akan mendapatkan namanya bonus demografi. Bonus demografi ini dalam artian orang-orang yang umurnya 16 tahun sampai 60 tahun jumlahnya akan lebih banyak daripada orang-orang yang umurnya 60 tahun ke atas. Ini artinya yang akan pensiun jumlahnya lebih sedikit daripada yang orang-orang produktif. Ini dalam satu sisi akan menjadi hal yang bagus. Negara untuk menopang orang yang pensiun tidak terlalu berat karena jumlahnya lebih sedikit. Di satu sisi ini menjadi challenging atau tantangan yang luar biasa karena kebutuhan untuk tenaga kerja akan lebih banyak, kebutuhan lapangan pekerjaan akan lebih banyak karena orang-orang yang produktif akan lebih banyak. Dengan hal seperti ini tentunya kebutuhan sumber daya manusianya harus ditingkatkan. Dengan tidak adanya sumber daya manusianya akan sulit untuk bisa survive dengan kondisi percepatan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Kita bayangkan bagaimana rakyat Indonesia dengan kondisi sekarang masih 24,4% yang lahir dalam kondisi stunting. Kalau masih 24% yang stunting, ini kedepannya akan sulit untuk melakukan kompetisi di antara masyarakat Indonesia ini, dan bagaimana kita akan kesulitan juga untuk meningkatkan sumber daya masyarakat kita yang nantinya untuk bisa membawa Indonesia lebih baik lagi. Oleh sebab itu penurunan bahkan untuk sampai zero stunting harus mau tidak mau harus kita lakukan agar sumber daya manusia kita bisa lebih maju dan kita bisa menggunakan bonus demografi ini dengan lebih baik. Baik, bagaimana kerangka besar upaya percepatan penurunan stunting ini tentunya dalam peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan, Ibu? Jadi stunting ini persoalannya kan sangat kompleks. Penyebab stunting ini mulai soal kemiskinan, pendidikan, lingkungan, bahkan soal budaya. Oleh sebab itu namanya sosialisasi tentu harus terus kita lakukan. Bagaimana juga penurunan kemiskinan harus juga kita lakukan. Membuat lingkungan yang baik seperti sanitasi yang baik itu juga harus kita lakukan. Dan yang terpenting lagi adalah pendidikan. Pendidikan kepada seluruh masyarakat kita bahwa satu, jangan melakukan pernikahan dini. Karena pernikahan dini ini efeknya bukan hanya bisa melahirkan anak yang stunting, tapi juga meningkatkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Dan yang terpenting lagi Bapak Ibu, salah satu penyebab stunting itu adalah budaya kita. Budaya seperti apa? Budaya patriarki yang meletakkan posisi laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan. Contohnya seperti apa? Mohon maaf Ibu Bapak, kita ini punya budaya
kalau sekarang ya musim mauludan terus banyak kondangan, banyak mantenan. Biasanya kalau pulang dari mauludan, pulang dari kondangan biasanya kita bawa berkat ya. Di berkat itu ada daging, ada telur, ada ayam begitu ya. Biasanya orang di rumah kita ini masih berpikir bahwa orang yang paling layak untuk mendapatkan makanan-makanan yang enak ini, makanan bergizi ini, telur, ayam, daging ini adalah bapak. Karena bapak dianggap yang bekerja di luar, yang sudah membanting tulang seharian untuk mencari nafkah. Mereka lupa kalau istri yang di rumah yang sedang hamil ini butuh gizinya lebih, karena gizinya bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk bayi yang dikandungnya. Oleh sebab itu kondisi budaya ini yang harus kita rubah untuk bagaimana mengurangi stunting, dan juga budaya bagaimana difikirkan bahwa orang hamil, ngurusi anak, ngurusi bayi hanya tugas perempuan. Padahal hamil mengurusi anak, membesarkan anak itu bukan tugas perempuan, tapi itu adalah tugas orang tua. Jadi kedua belah pihak, suami dan istri, memiliki tanggung jawab yang sama. Betul sekali, karena memang semua berawal dari keluarga. Kita mencegah stunting juga berawal dari keluarga dan juga kesadaran dari kita sebagai orang tua, tentunya demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Seperti apa kondisi dan juga perkembangan upaya percepatan penurunan stunting yang ada di Jawa Timur akan kita bahas usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami.